Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Entitas spiritualnya juga mulai mengambil tindakan, tangannya ditekan ke peluru dan aliran kekuatan spiritual mengalir masuk. Ini memicu pembentukan inti dari badai pemusnahan. Tekanan mengerikan dilepaskan dari badai pemusnahan. Wu Hao hanya merasa bahwa entitas spiritualnya akan hancur berantakan. Saat badai pemusnahan bersinar terang dan memancarkan cahaya metalik yang cerah, Wu Hao tidak berani melangkah lebih jauh. Entitas spiritualnya akan hancur berantakan. Dia menggunakan kekuatan ledakan untuk memaksa seberkas kekuatan spiritualnya untuk mengebar keluar dari tenda dengan cepat naik secepat mungkin ke langit. Dia hanya bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mempertahankan kekuatan spiritualnya. Meskipun itu hanya goresan, dia masih akan terluka secara kritis jika itu dihancurkan. Guonu berjalan ke formasi jiwanya. Pemeriksaan rutinnya hampir berakhir. Meskipun dia sangat akrab dengan pasukannya sendiri, dia tetap merasakan kebanggaan setiap kali dia berpatroli dalam formasi jiwanya. Bukan hanya dia, hampir semua instruktur jiwa di Kekaisaran Ryu yang bertugas di militer merasa bahwa mereka adalah keadaan yang tak terkalahkan di benua ini. Di mata mereka, 3 kekaisaran dari benua Doulo tertinggal jauh di belakang mereka. Segera mereka akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Ryu. Hanya Kekaisaran Ryu yang cocok untuk memerintah seluruh benua dan membantu benua berkembang lebih lanjut. Tepat ketika Guonu hendak kembali ke tendanya, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekitarnya sepertinya telah berubah. Sebagai dolo jiwa dan instruktur jiwa kelas 8, indranya masih cukup takut. Meskipun dia bukan Mas Roh murni, ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia secara tidak sadar berbalik ke arah dia merasakan sesuatu. Apa yang dia lihat adalah cahaya aneh yang berkedip dari tenda komandannya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Guonu terkejut. Tampaknya ada seberkas cahaya yang kuat yang datang dari tendanya. Secara bertahap menguat, aura pembunuhan yang tak terlihat juga naik dari tendanya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, itu tampaknya telah ditekan sehingga berkas cahaya tidak sepenuhnya terlepas dari tendanya. Ini tidak benar, ada yang salah. Guonu berteriak. Semuanya hati-hati, lepaskan pertahanan terkait segera. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia selalu sangat bijaksana. Namun sudah larut malam, terlepas dari instruktur jiwa yang bertugas, instruktur jiwa lainnya sudah tidur. Dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang mendengar teriakannya. Guonu dengan cepat melepaskan perisai jiwa kelas 8-nya dan bergegas ke arah kemah komandonya. Pada saat yang sama, dia membunyikan alarm. Tiba-tiba, seluruh formasi jiwa berdering dengan alarm memekakkan telinga. Bahkan pasukan yang ditempatkan di perimeter dapat mendengar dengan jelas. Legio instruktur jiwa Kekaisaran Ryu adalah elit yang terlatih dan sangat berpengalaman. Legio instruktur jiwa kedua adalah salah satu dari 10 legio instruktur jiwa asli, dan mereka semua adalah veteran. Begitu alarm berbunyi, para instruktur jiwa yang bertugas segera bereaksi. Sinar jiwa bersinar. Yang pertama kali diaktifkan adalah formasi pertahanan terkait. Lapisan cahaya putih segera bersinar. Segera formasi pertahanan terkait kedua dilepaskan dalam formasi jiwa. Namun, pada saat inilah cahaya di tenda komandan dilepaskan sepenuhnya. Guonu sudah bergegas ke depan tenda pada saat ini. Dia menarik tirai. Dia segera melepaskan penghalang tak terkalahkannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam tenda komandan, dia masih bisa merasakan kehadiran yang luar biasa dari cahaya yang kuat dan aura pembunuhan yang tumbuh. Inilah sebabnya dia sangat waspada. Ketika tirai dibuka, aura kuat menyapu ke arahnya. Perisai kelas 8 Guonu segera bergetar. Retakan muncul di permukaan saat aura membunuh yang sangat tajam segera keluar dari tendanya. Tenda dan segala isinya robek berkeping-keping. Guonu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia akhirnya melihat apa yang melepaskan cahaya. Sebagai seorang instruktur jiwa kelas 8, Guonu juga sangat mahir dalam menciptakan semua jenis alat jiwa. Dia bisa segera mengenali apa itu. Suaranya pecah saat dia berseru. Kelas 9, peluru stasioner kelas 9.
Saat dia berseru, dia segera berbalik dan lari. Namun pada saat ini Guono tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi dan menjadi tidak nyata. Seluruh dimensi ruang tampaknya telah hancur berkeping-keping seketika. Ini termasuk penghalang jiwa kelas 8 dan penghalang tak terkalahkannya. Guono lenyap. Peluru stasiun kelas 9 dikenal sebagai alat jiwa kelas 9 yang paling merusak. Peluru stasiun kelas 9 adalah simbol dari ekstrim dan kehancuran. Lebih sederhana lagi, kekuatan peluru stasioner kelas 9 setara dengan serangan habis-habisan dari limit Doulo, bahkan bisa menutupi wilayah yang lebih luas. Guono tidak lemah, namun dia tidak memiliki peluang melawan peluru kelas 9 dari jarak yang begitu dekat. Tidak ada peluang sama sekali. Badai pemusnahan terjadi. Bahkan Wo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari peluru stasioner ini. Dia melarikan diri sebelum Nanggong Wan bisa memperingatkannya saat kejadian tragis di kota bercahaya. Saat ini, peluru yang Gereja Roh Kudus telah gunakan banyak upaya untuk memperolehnya di masa lalu sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Langkah pertama, hanya ledakan yang mengerikan diikuti oleh lonjakan suhu dan tekanan berat. Selama ledakan, sesuatu melesat dan menembus hampir semua hal dan menempel pada logam begitu menyentuhnya. Itu disebut sebagai bom logam dan alat jiwa kelas 3, namun itu juga alat jiwa stasioner dan hanya bisa digunakan sekali. Bom logam juga dikenal karena dapat menghancurkan alat jiwa. Akibatnya, logam berubah menjadi berkeping-keping selama ledakannya tersebar, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ledakan sekunder ini adalah alasan mengapa peluru kelas 9 ini disebut sebagai badai pemusnahan. Bom logam tersebar di wilayah yang membentang 1 kilometer. Bom logam ini akan menghasilkan ledakan kedua ketika menyentuh logam lainnya. Akibatnya, badai pemusnahan ini jauh lebih kuat ketika ada banyak logam di sekitar. Namun, kekuatan ledakan yang sebenarnya masih lebih lemah dari peluru stasioner yang digunakan ke Kaisar Ryu untuk mengebom pegunungan Mingdo. Meskipun Wo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari badai pemusnahan ini, dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan logam kali ini. Targetnya adalah formasi jiwa. Selain itu, tidak ada pilihan yang lebih baik baginya. Jadi dia melepaskan badai pemusnahan di sini. Bahkan Wo Yuhao tidak berharap dia akan membuat pilihan yang benar. Di bawah ledakan yang mengerikan, seluruh formasi jiwa menjadi seperti samudera suhu tinggi dan tekanan tinggi. Hampir seluruh formasi jiwa menderita akibat gelombang kejut ketika ledakan dahsyat menggema di udara. Itu adalah peluru stasioner kelas 9. Itu sangat menakutkan sehingga siapapun akan bergidik hanya dengan melihatnya. Hal yang benar yang dilakukan oleh Guono sebelum dia meninggal adalah memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan formasi pertahanan terkait. Meskipun formasi pertahanan kedua masih berhasil menahan badai pemusnahan pada kekuatan puncaknya, semua yang ada di dalamnya telah hancur. Semua instruktur jiwa terbunuh seketika. Instruktur jiwa ini rata-rata memiliki 3 cincin. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan badai pemusnahan? Dan juga bom logam telah menyebar ke segala arah. Putaran kedua ledakan ini segera terjadi. Formasi pertahanan terkait runtuh. Potongan logam yang pecah terlempar kemana-mana. Itu tidak memiliki peluang melawan putaran kedua ledakan. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga seluruh pangkalan disiagakan. Di wilayah inti dimanapun para Masroh jahat ditempatkan, semua Masroh jahat bergegas keluar dari tenda mereka dan hanya melihat cahaya yang melonjak di kejauhan. Tiba-tiba alarm memekakkan telinga terdengar di seluruh pangkalan. Formasi pertahanan terkait dalam berbagai formasi jiwa dilepaskan. Zhong Liwu juga berjalan keluar dari tendanya. Melihat cahaya terang di kejauhan, dia juga heran. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat itu? Teriak Zhong Liwu. Masroh jahat sangat bersatu. Banyak masroh jahat segera berkumpul menuju Zhong Liwu. Wo Yuhao memperkirakan ada sekitar 40 masroh jahat di sini. Terlepas dari Feng Hao Doulo, sisanya semua setidaknya adalah kaisar jiwa. Tang Ya secara alami berjalan keluar dari tendanya. Dia tampak acuh tak acuh, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Harimau kalajengking Dolo Zhang Peng ada di sampingnya. Dia tampak kaget, sangat muram. Zhong Liwu sangat tenang dan berkata, "Serangan musuh, semuanya bersiaplah untuk bertahan. Jangan berpisah dari kelompok tanpa perintahku." Cerita terdengar di kejauhan. Langit di atas kota roh surgawi cerah dan masroh yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya dari tubuh mereka bersinar terang di cakrawala. Ini
Zhong Liwu tercengang. Hanya dari apa yang dia lihat, ada lebih dari 3.000 mas roh terbang di udara. Apakah Kekaisaran Tianhun melakukan upaya terakhir? Penatua ketiga berjalan dengan cepat di depan Zhong Liwu dan berbisik, "Pemimpin sekte, ledakannya seharusnya berasal dari tempat pasukan instruksi jiwa kedua ditempatkan. Menilai dari seberapa kuat ledakan itu dan kekuatan jiwa melayang-layang di udara, itu sangat mungkin berasal dari peluru meriam jiwa stasioner." Zhong Liwu kaget, sedikit marah. "Apa? Peluru meriam jiwa stasioner? Bukankah Kekaisaran Ryu satu-satunya yang memiliki hal-hal yang mengerikan seperti itu? Bagaimana Kekaisaran Tianhun memiliki salah satunya? Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka menembakkannya ke camp kita? Apa yang terjadi dengan alat jiwa pengintai?" Tentu saja tidak ada Mas Rocha di sebelahnya yang bisa menjawab pertanyaannya. Wu Yuhao berdiri di antara para Mas Rocha lainnya seperti Nang Gongwan, tetapi perhatiannya terpusat sepenuhnya pada Tang Ya. Dia sedang menunggu kesempatan dan kesempatan ini perlahan terbentuk setelah ledakan besar bersama dengan serangan Kekaisaran Tianhun tampaknya seperti serangan habis-habisan telah dimulai. Reaksi Kekaisaran Ryu cepat meskipun ledakan itu membuat semua orang lengah. Seluruh camp mulai bergerak bahkan ketika badai logam menimbulkan kekacauan. Perintah diberikan satu demi satu dan Lin Ha yang merupakan marsal sudah masuk tenda komando dan memimpin pasukannya. Keempat formasi alat jiwa lainnya tidak terpengaruh oleh gempa susulan atau riak. Mereka mengaktifkan formasi pertahanan terkait mereka dan mereka juga mulai mengisi alat jiwa pertahanan serta serangan untuk mempersiapkan pertempuran. Seorang utusan dengan cepat berlari dan mengumumkan, "Tutor Kekaisaran, Komandan Lin Hai mengundang Anda untuk membahas hal-hal di tenda komandan." Zhong Liwu mengangguk dan berkata, "Tolong ikuti aku. Yang lain tetap di sini. Jangan pergi kecuali benar-benar diperlukan." Ya, kelompok Mas Rojat membungkuk. Zhong Liwu membawa 6 dari mereka termasuk harimau kalajengking Doulo dan berjalan cepat menuju tenda komando. Semua Mas Rojat lainnya tetap tertinggal, termasuk Tang Ya. Wu Yuhao menghela nafas lega ketika melihat Zhong Liwu tidak membawa Tang Ya pergi. Dia bisa melihat kesempatannya datang. Ada lebih dari 30 Mas Rojat yang tersisa. Ada 4 Feng Hao Doulo dalam kelompok ini, termasuk Wu Yuhao yang menyamar sebagai samaran Doulo, Nang Gongwan, penatua ketiga dan penatua keempat. Itu berarti musuh mereka yang sebenarnya hanyalah penatua ketiga dan penatua keempat. Tang Ya mungkin yang terkuat dari para Mas Rojat lainnya. Meskipun ada beberapa Doulo jiwa jumlahnya sedikit, teriakan perang yang memekakkan telinga dapat terdengar di langit di atas kota roh surgawi. Seperti tidak ada banyak Mas Roh yang bergerak di langit. Sepertinya pasukan mereka juga melesat maju di tanah. Kekaisaran Ryu tidak dapat memahami mengapa Kekaisaran Tianhun memilih untuk melancarkan serangan di malam hari. Karena malam hari tidak menguntungkan bagi prajurit mereka selanjutnya. Kekaisaran Ryu memiliki beberapa formasi alat jiwa, dan dengan seberapa kuat mereka bahkan Feng Hao Doulo akan menuju kematian. Kekaisaran Tianhun harus membayar dengan terlalu banyak nyawa tanpa perlindungan kota roh surgawi untuk menjangkau mereka. Namun Kekaisaran Ryu tidak berani meremehkan musuh mereka bahkan jika itu yang terjadi. Ledakan besar di camp Legu Instruksi Jiwa kedua sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Jika Kekaisaran Tianhun bisa melakukan itu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Wu Yuhao menunjuk Nang Gongwan dengan matanya dan Nang Gongwan mengangguk padanya dengan lembut. Tidak ada yang tahu apa ledakan besar itu, tapi Nang Gongwan samar-samar bisa menebaknya. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah bagaimana tepatnya Wu Yuhao berhasil menempatkan peluru meriam jiwa stasioner ke dalam camp Legu Instruksi Jiwa kedua. Kini seutas kekuatan spiritual melayang ke Wu Yuhao dan bergabung ke dalam tubuhnya. "Saudara kedua, biarkan aku kembali dan mendapatkan sesuatu. Aku akan segera kembali," kata Wu Yuhao kepada Nang Gongwan. Nang Gongwan mengangguk dan berkata, "Pergilah, kembali sesegera mungkin." Ya, Wu Yuhao mengakui sebelum dia menuju tendanya sendiri. Keempat sesepuh mengambil alih kelompok ini. Meskipun Zhong Liwu baru saja memerintahkan mereka untuk tetap di sini, dia tidak mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bisa pergi. Samaran Doulo adalah penatua, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Wu Yuhao dengan cepat bergerak menuju tendanya dan kembali dalam sekejap mata. Nang Gongwan melihatnya dan mengangguk dengan lembut. Tetapi
tidak ada yang memperhatikan mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.